Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, video kali ini kita membahas tentang terapi 7 hari. Jadi, Bapak Ibu, saudaraku semua yang dirahmati Allah, yang saya cintai antum semua karena Allah Ta'ala. Dan semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat untuk antum. Video-video ini memang berisi tentang banyak materi. Kalau antum hanya mencari praktek, memang antum tipe pasien. Ya, pasien pokoknya nyarinya praktek itu wajar sih ya, nyarinya praktek-praktek aja ya. Nah, sebaiknya memang antum konsultasi ke peruqyah saja. Nah, bagi antum seorang terapis harus pelajari nih video-video ini ya, jika mau ya. Saya hanya nge-share, semoga bermanfaat berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam melakukan terapi ruqyah syariah selama ini ya. Jadi kalau terapis, kalau peruqyah harus mempelajari materinya, karena bagaimana antum mendiagnosa, bagaimana antum meruqyah kalau antum tidak paham dulu ladangnya, antum tidak paham dulu apa yang antum hadapi gitu ya. Nah, biasanya setelah saya lakukan pertemuan pertama dengan pasien ataupun di pelatihan QQH, Quantum Quranic Healing, sudah lakukan penjelasan, lalu mengajarkan, memberitahu akidah yang benar ya, alam jin, tauhid, lalu kita lakukan ruqyah. Setelah ruqyah mandiri selesai, maka sudah enak nih, udah sehat ya, tapi belum selesai. Saya selalu bilang kayak gitu, belum selesai. Pasca ruqyah, setelah ruqyah, hal yang utama harus dikerjakan walaupun antum sudah sehat. Kenapa? Untuk menjaga kekuatan iman antum dan untuk menjaga agar jinnya tidak kembali lagi. Kok bisa kembali lagi? Karena jin itu bisa tertarik kembali atau ada jin lain datang ke tubuh manusia dikarenakan kesalahannya. Biasanya ada kesalahan dalam keseharian, tidak ada amalan sunnah, kemaksiatan yang sudah terbiasa dalam keseharian ya, kurangnya zikir kepada Allah. Nah, itu penyebabnya sehingga setan-setan kembali lagi atau setan lain yang datang, sehingga nanti beberapa minggu kemudian atau bulan datang lagi, kok timbul lagi penyakitnya, kok sama lagi gitu ya. Maka ini perlu dilakukan biasanya untuk meyakinkan. Terapi 7 hari yang pertama harus dilakukan, saya minta ruqyah rumah. Jadi saya minta pasien itu ruqyah rumah. Ruqyah rumah caranya mudah sekali ya. Ada juga ada videonya kalau nggak salah di YouTube saya ya, tinggal air, dibacakan ayat ruqyah, nanti disemprotkan. Nah, itu ya singkatnya. Yang kedua, melakukan minum air ruqyah selama 7 hari. Jadi semua air yang diminum, mau minum teh, kopi, susu atau apapun yang diminum harus sudah diruqyah dulu sendiri, lalu boleh diminum selama 7 hari full. Air galonnya diruqyah ya. Kalau pergi ke kantor gimana, kan mesti ruqyah. Ruqyah minimal Al-Fatihah. Ruqyah, tiup, minum. Pokoknya semua bentuk cairan di ruqyah. Sekaligus lakukan ruqyah mandiri minimal 1 kali dalam 1 hari. Ini bukan adab tidur ya. Ruqyah mandiri. Ya, ini masuknya kedua, ini bagian ruqyah mandiri. Nanti beda, nomor 5 adab tidur. Ruqyah mandiri yang digosok-gosok situ. Yang ketiga, sedekah setiap hari. Ya, nanti keterangannya agak di kolom deskripsi ya, tulisan-tulisannya. Yang ketiga, sedekah setiap hari, setiap pagi diusahakan. Kenapa? Setiap pagi itu ada malaikat yang turun lalu mendoakan keberkahan bagi yang sedekah setiap pagi. Maka kita manfaatkan doa-doa dari malaikat tersebut. Kalau kita mendengar ada suatu amalan dari Rasulullah SAW mengatakan demikian, kenapa nggak kita maksimalkan gitu ya? Untuk berikhtiar kita semakin dekat kepada Allah. Tujuannya itu, semakin dekat kepada Allah. Karena ketika kita semakin dekat sama Allah, maka insya Allah kita akan semakin sehat dan semakin bahagia. Nah, itu kenapa saya buat seperti ini. Kenapa saya sarankan harus sedekah pagi. Nomor 3. Sedekah pagi itu kapan? Habis sholat subuh di masjid, masukin ke kotak amal. Kalau perempuan nitip ke suaminya gitu, atau transfer sedekah bisa. Ya kan? Nah, infak sedekah setiap pagi. Berapa aja jumlahnya. Yang keempat, zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau belum punya buku zikirnya, WhatsApp ke saya kasih PDF-nya gratis ya. Zikir pagi dan petang, pagi waktunya ba'da subuh sampai waktu duha boleh. Petang asar, maghrib. Kalau kelewat malam gimana? Ya kalau ingatnya malam ya baca, tapi jangan keterusan. Yang baiknya sesuai waktu, di awal waktu zikir itu yang paling utama.
duduk dulu lah, zikir, baca gitu. Kalau mau pakai tasbih boleh, mau pakai tangan boleh, zikir ada yang 100-100 dibaca ya. Nikmatin zikirnya. Setelah baca zikir, baca Arabnya itu, baca terjemahnya supaya kita paham yang kita nih zikirkan, kita berdoa kepada Allah di pagi ini apa isinya. Sehingga hadir hati kita dalam berzikir, dalam berdoa tersebut. Ya, ini penting sekali, zikir doanya harus paham juga maknanya. Ya, pelan-lahan ya, satu-satu ya. Emang ada banyak, tapi baca semua, terus perlahan-lahan mulai dipahami isinya gitu. Mudah kok. Yang kelima, adab tidur. Ini penting sekali karena goibnya manusia itu pada saat tidur, alam mimpi. Alam mimpi itu alam goibnya manusia. Itu sebabnya pada saat mimpi itulah gangguan pertama, nanti setan mengganggu di situ. Ya. Sebabnya Rasulullah SAW pernah mengatakan mimpi buruk semua datang dari setan. Nah, di situ awalnya gangguan, di situ lewat mimpi. Kalau udah terus-menerus, nanti baru bisa memanipulasi, akhirnya badannya sakit. Nah, begitu. Jadi, yang harus dilakukan 5 hal ini. Adab tidurnya apa aja sih? Berwudu sebelum tidur. Wudunya orang yang mau tidur, maka malaikat masuk ke baju. Jadi baju nih, baju bagian dalam di sini. Jadi malaikat bersemayam di situ, malaikat tidak tidur, malaikat berzikir, beristighfar untuk kita. Masya Allah, kita tidurnya ditemenin malaikat kalau lagi berwudu. Kan luar biasa kan? Nah, jaga wudu sebelum tidur. Lalu membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tiup, usap. Nah, ini usapnya usap adab tidur seperti ini aja, biasa usap gitu ya. Berbeda dengan niat untuk meruqyah, ruqyah mandiri. Seperti yang tadi nomor 2. Ya, nomor 2 ruqyah mandiri di lain waktu. Dalam satu hari itu harus ada. Setelah itu apa lagi? Setelah itu baca doa tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dan juga ada doa tidur yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan seterusnya, agak panjang. Ini doa tidurnya, doanya sahih insya Allah. Baca, nanti ada di kolom deskripsi insya Allah. Ya, baca itu maknanya dipahamin. Ya Allah, hamba hadapkan wajah hamba kepadamu, hamba serahkan jiwa hamba kepadamu, hamba pasrahkan segala urusan hamba kepadamu. Ya Allah, hamba sandarkan punggung hamba kepadamu. Ini luar biasa nih, saudaraku semua, luar biasa doa ini. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, siapa saja yang baca doa ini sebelum tidur, lalu dia tidak berkata apapun lagi. Jadi habis baca doa tidur ini, dia tidak ngobrol, tidak apa, langsung tidur. Maka insya Allah kalau dia mati malam itu, dia mati dalam kondisi fitrah, dalam kondisi bersih, dalam kondisi husnul khotimah tentunya. Pengen nggak tuh kayak gitu? Ya, rugi jadi kalau kita nggak amalkan ini nih. Ya, nah ini masuk ke dalam terapi 7 hari yang saya wajibkan untuk semua pasien saya dan para alumni. Beberapanya ada yang praktekin, beberapanya ada yang tidak. Nah, ini dia ya, saya ingetin lagi lewat video ini, para alumni KikiH yang antum menyaksikan video ini, ayo semangat lagi praktekkan terapi 7 harinya. Pasien-pasien saya ayo semangat lagi kalau masih sakit. Ya, ini nomor 25. Tapi nomor 5 ini ada lagi tambahan, yaitu amalan di waktu malam. Ya, ini amalan ini mendekati waktu tidur, ba'da maghrib lah, ba'da maghrib sampai sebelum tidur. Jadi kita ngapain nih sebelum ba'da maghrib sebelum tidur? Baca surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Surat Al-Mulk dan As-Sajdah. Ini ada hadisnya nih. Kalau kita baca nih surat Al-Mulk rutin, tabarakallazi, maka itu akan menjadi pelindung nanti di kubur, di alam kubur. Ya, amalan ini melindungi kita nanti di alam kubur. Jadi Masya Allah saudaraku, ayo kita giatkan, mari kita saling mendoakan ya. Saya doakan yang nonton ini, antum bisa mengerjakan terapi 5 ini ya, terapi 7 hari ini yang 5 poin 7 hari dengan istiqomah, dan antum bisa sehat bahagia insya Allah. Amin. Ya, lalu setelah sudah selesai, nggak ada gangguan lagi, semakin khusus sehat, lalu bagaimana? Yang nomor 1 sudah tidak usah dilakukan lagi, ruqyah rumah nggak usah, minum air ruqyah udah nggak usah, ya nanti bikin ajaran baru kalau tiap hari terus. Ini kan masa terapi aja. Yang ketiga, sedekah. Nah, nomor 3, 4, 5, sedekah setiap hari, zikir pagi dan petang, dan adab tidur, amalan malam. Maka ini adalah amalan-amalan sunnah yang wajib kita pertahankan sampai kita mati. Itu yang mesti istiqomah di nomor 3, 4, 5.
Karena sifatnya terapi 1-2 terikat pada masa terapi. 7 hari belum sembuh, 14 hari, 1 bulan, 40 hari. Kalau udah selesai masa terapinya 40 hari, terus sehat sudah, maka terapi ini di stop, nomor 1, nomor 2. Tapi yang bersifat amalan sunnah, nomor 3 sedekah setiap hari, 4 zikir pagi dan petang, nomor 5 adab tidur dan amalan malam baca al-mulk, itu merupakan sunnah yang harus kita hidupkan dalam keseharian kita agar kita semakin dekat sama Allah, semakin merasakan di hati ini jatuh cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, insya Allah. Baik, udah cukup lama juga ini, 10 menit. Semoga antum bertahan ya, belajar, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semua yang saya cintai antum semua karena Allah, para alumni, kita belum bisa berjumpa di pelatihan karena masih ada kondisi pandemik ya, masih ada PPKM ya, barangkali jadi belum bisa ada pelatihannya. Maka lewat video-video ini semoga bisa membantu antum semua. Dan bagi saudaraku semua yang ingin mendukung, mensupport channel ini, sangat diharapkan sekali silakan memberikan infak seikhlasnya, karena masih membutuhkan biaya operasional nih, jujur aja ya, karena masih butuh kuota ya, kuota internet, masih banyak ada kebutuhan-kebutuhan lain untuk terlaksananya terus-menerus video ini. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah buat kita semua, dan semoga insya Allah Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan insya Allah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan kita bisa berkumpul nanti di surga Firdausnya Allah. Amin ya Rabb. Berjumpa dengan Rasulullah SAW berserta keluarga dan sahabatnya, dan dapat memandang wajahnya Allah, nikmat yang paling utama para penghuni surga. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.